Baik teman-teman semua, kita lanjutkan materi untuk hari ini. Kalau sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai elemen-elemen dasar dari pemrograman C++. Di antaranya kita sudah membahas mengenai identifier, kemudian membahas mengenai variabel, konstanta, tipe data, dan lain-lain. Di video ini kita akan membahas mengenai operan dan operator. Pengertian operan dan operator. Ya, operan adalah suatu variabel untuk konstanta atau nilai yang akan dioperasikan atau diproses oleh operator untuk mengetahui hasil. Ya. Kemudian operator adalah suatu tanda yang digunakan untuk menghubungkan suatu variabel atau konstanta dengan variabel atau konstanta lain dengan tujuan melakukan berbagai manipulasi pengolahan data. Nah, operan dan operator merupakan dua elemen dasar pada proses operasi atau program. Dengan kata lain, keberadaan operator dalam suatu operasi senantiasa diikuti oleh operan. Ya. Jadi contohnya seperti ini, 5 plus 2. Ya, angka 5 dan 2 itu disebut sebagai operan atau nilai yang akan dioperasikan atau diproses. Sedangkan tanda plus atau tambah itu namanya operator. Nah, kalau di dalam perhitungan pasti ada dua hal ini, operan dan operator. Oke, berikutnya kita akan mengetahui jenis-jenis operator. Ya. Jenis-jenis operator ada di sini ada beberapa ya. Nanti ada lagi. Operator unary. Ya, kalau unary ini berdasarkan jumlah dari operannya. Ya, jadi ada jumlah dari operannya. Nah, hanya memiliki satu operan. Ya, jadi operan itu adalah tanda atau nilai ya, nilai dari sebuah perhitungan. Ya. Contoh karakter min atau tanda minus dan karakter plus atau tanda positif digunakan untuk seperti ini. Plus 5 atau min 5. Tanda plus atau min untuk diketahui atau untuk menegaskan bahwa nilai itu adalah positif atau negatif. Ya, itu untuk unary. Sedangkan untuk binary, nah, binary adalah operator yang memiliki dua operan. Ya, dua operan. Contoh, 5 kali 2. Nah, ini dua operan 5 dan 2. Atau 10 dibagi 2. Ini dua operan. Atau 5 tambah 2, 10 dikurangi 3. Nah, itu juga dua operan. Ya. Kemudian operator berikutnya adalah ternary. Dia memiliki 3 operan. Contoh 6, 1, 2. Ini operannya 3. Ya. 6 dikali 1 kemudian dijumlahkan dengan 2. Ya. Jadi ternary ini memiliki 3 operan. Kalau di sini contohnya 6, 1, 2. Nah, 3 operator ini dinamakan atau berdasarkan jumlah operannya. Nah, operator berikutnya aritmatika. Ya, operator aritmatika ini untuk operasi matematika yang terdiri dari. Nah, di sini ada perkalian, pembagian, persen. Persen ini kalau di program namanya modulo atau kalau biasa disingkat dengan mod, gitu ya. Fungsi dari operator persen ini untuk mengetahui sisa hasil pembagian. Bukan hasil pembagian ya, tapi sisa hasil pembagian. Ya, hanya untuk tipe data integer. Kemudian ini operator penjumlahan atau penambahan, ini operator pengurangan. Nah, ini contohnya untuk perkalian 5 kali 4, 6 dibagi 2, 45 modulo 2, 9 ditambah 8, 10 kurangi 7. Nah, ini untuk contoh-contoh operasi dalam aritmatika. Oke, berikutnya masih di jenis-jenis operator.
Yang kelima, ada operator penugasan atau biasa disebut dengan assignment. Berfungsi untuk memberikan nilai ke suatu variabel. Contoh, X sama dengan 5. Nah, sama dengannya itu yang dinamakan adalah operator penugasan atau assignment. Pernyataan ini atau contoh di atas memberikan nilai integer 5 ke dalam variabel X. Berarti contoh ini adalah mengisi X, suatu variabel X diisi dengan angka 5. Ya. Tugas operasi selalu berlangsung dari dari kanan ke kiri dan tidak pernah sebaliknya. Ya. Jadi diperhatikan, kalau contoh ini berarti X yang diisi dengan 5, bukan 5 diisi oleh X. Ya, jadi dari kanan ke kiri pengisiannya, pembacaannya seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam, ada operator compound assignment atau operator senyawa penugasan. Ya. Atau sebanding dengan penugasan. Nah, berfungsi untuk memberikan nilai pada variabel dan dapat memodifikasi nilai sekarang dari variabel dengan melakukan operasi di atasnya. Setara dengan menugaskan hasil operasi untuk operan pertama. Nah, ini adalah tabel kombinasi assignment. Contoh nomor 1, X plus sama dengan Y. Ini penyingkatan atau istilahnya mensimpelkan gitu ya. Sebenarnya kalau dipanjangkan artinya seperti ini. X sama dengan X plus Y. Ya, begitu juga yang ini. X min sama dengan Y, itu sebenarnya artinya adalah X sama dengan X dikurangi Y. Kalau ini X kali sama dengan Y, berarti X sama dengan X kali Y. Kalau ini X per sama dengan Y, atau dibagi sama dengan Y, sama dengan, atau artinya X sama dengan X dibagi Y. Ya, berarti ini sama dengan yang di atas tadi ya. Jadi pengisian nilai atau assignment itu ngumpulnya ada di sebelah kiri. Nilai yang diisikan adalah di sebelah kanan. Ya, ini penampung datanya, ya, penampung nilainya. Ya, itu untuk operator assignment. Tapi di sini ada tambahan compound. Ya. Oke, berikutnya masih jenis operator. Yang ketujuh, jenis operator increment-decrement operator. Nah, ini sering digunakan nanti pada saat operasi perulangan. Kita akan menggunakan increment-decrement ini. Dalam bahasa Indonesia, operasi penambahan dan pengurangan. Increment itu untuk nilai bertambah atau nilai yang naik, sedangkan decrement itu nilai yang turun atau pengurangan. Beberapa ekspresi matematis dapat dipersingkat dan bahkan bisa lebih dipersingkat lagi dengan operator ini. Increment adalah penambahan atau peningkatan nilai suatu variabel dengan bertambah 1. Ya, sebenarnya nggak harus bertambah 1 sih, pokoknya nilainya naik. Ya. Tapi umumnya itu bertambah 1. Sedangkan decrement itu nilainya menurun atau pengurangan. Jadi penurunan nilai suatu variabel dengan berkurang 1. Nah, contoh penggunaan increment-decrement seperti ini. Increment plus plus X. X plus sama dengan 1. X sama dengan X plus 1. Nah, ini nilai yang akan ketika digunakan nanti setiap, kalau tadi saya jelaskan bahwa increment-decrement ini akan digunakan lebih banyak di perulangan. Jadi setiap perulangan nilai X akan bertambah 1. Sedangkan untuk yang decrement, penulisan adalah min X, ya, min X, atau X min sama dengan 1, atau X sama dengan X min 1. Berarti nilai yang akan didapatkan pada nilai X ini akan berkurang terus 1 sampai batas-batas yang sudah ditentukan. Ya. Operator increment dan decrement dapat diletakkan pada awal atau akhir variabel.
Itu contohnya x plus x, nilai variabel x dinaikkan dahulu sebelum diproses. Atau bisa juga x++, nilai variabel x diproses dahulu sebelum dinaikkan. Sebenarnya sama, cuma prosesnya aja yang berbeda. Nah, kebanyakan nanti akan menggunakan yang bawah, x++ atau x min. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi sebenarnya sama saja, cuma prosesnya aja yang berbeda. Gitu ya. Oke, masih jenis operator, saya lanjutkan lagi. Yang ke-8 ini ada operator relasi. Digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Nah, ini nanti akan banyak digunakan operator ini pada saat kita di proses atau di algoritma percabangan. Ya, di percabangan. Jadi nanti percabangan itu akan banyak menggunakan operator ini. Ya. Misalnya, untuk menentukan apakah suatu variabel memiliki nilai lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, atau dengan variabel yang lainnya. Ya, jadi membandingkan, gitu ya, istilahnya. Hasil operasi tersebut akan bernilai benar atau true atau salah false, yaitu nilai boolean. Jadi setiap operasi ini digunakan akan menghasilkan nilai benar atau tidak, iya atau tidak, benar atau salah, gitu ya. Oke, ini ada operatornya, ada sama dengan, ya, ini namanya sama dengan. Cuman ya perbedaannya ya, kalau di operator perbandingan atau operator relasi menggunakan dua tanda sama dengan. Ini digunakan untuk membandingkan. Kalau sama dengannya hanya satu, itu adalah assignment, memberikan nilai ke suatu variabel. Kalau sama dengannya dua seperti ini namanya membandingkan. Apakah variabel x sama dengan y? Ya, itu menggunakan dua sama dengan seperti ini. Kemudian ada di sini tidak sama dengan. Jadi tanda seru sama dengan. Ini artinya tidak sama dengan. Apakah A tidak sama dengan B? Misalkan gitu ya. Kemudian di sini ada operator lebih kecil. Ya, sudah pasti tahu ya, lebih kecil. Apakah A lebih kecil daripada B? Yang ini lebih besar. Apakah A lebih besar daripada B? Apakah lebih kecil sama dengan nilai tersebut? Ya, yang ini lebih besar sama dengan dari nilai tersebut. Nah, ini contohnya. A sama dengan A, atau A sama dengan 5, atau 5 sama dengan 5, misalnya gitu ya. Jadi di sini karena membandingkan apakah A sama dengan A, apakah A sama dengan 5, apakah 5 sama dengan 5, nah ini penggunaannya seperti itu. Sedangkan yang ini, apakah A tidak sama dengan A, atau A tidak sama dengan 5, atau 5 tidak sama dengan 5. Nah. Kemudian yang di sini, A lebih kecil daripada A, atau A lebih kecil daripada 5, atau 5 lebih kecil daripada 5. Jadi seterusnya ya, kalau ini yang lebih besar, ini lebih kecil sama dengan, apakah A lebih kecil sama dengan A, atau A lebih kecil sama dengan 5, atau 5 lebih kecil sama dengan 5. Kalau ini lebih besar. Ya. Jadi seperti itu penggunaan dari operator relasi ini lebih banyak nanti akan digunakan di algoritma percabangan atau perbandingan. Oke, berikutnya operator logika. Nah, operator logika ini akan banyak juga digunakan di percabangan. Ya, kalau operator logika ini biasanya digunakan untuk percabangan yang lebih majemuk, lebih banyak perbandingannya. Ya. Operator logika mempunyai 3 macam, yaitu not, and, dan or. Not, and, dan or. Oke, jadi hanya 3 ini dari operator logika. Untuk not sudah pasti, berarti membandingkan apakah A tidak sama dengan B. Ya. Jawabannya salah atau benar. Kemudian ada operator and. And ini menggunakan tanda dan 2 kali. Tanda dan 2 kali. Itu and. Ini adalah operator untuk digunakan mengevaluasi 2 ekspresi untuk mendapatkan hasil rasional tunggal. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut di percabangan pastinya nanti ya.
Kemudian yang terakhir di sini ada operator logika. Operator logika simbolnya menggunakan dua garis lurus, ya, dua garis lurus. Ini OR. Nah, kalau OR ini sama ya, digunakan untuk percabangan, untuk mengevaluasi dua ekspresi untuk mendapatkan hasil rasional tunggal. Ya. Operasi ini dibaca dengan OR atau yang akan menghasilkan true jika semua atau salah satu dari operan adalah true. Jadi kalau salah satunya sudah benar, maka hasil akhir adalah benar. Berbeda dengan yang N tadi, kalau yang N itu ketika salah satunya salah, maka hasilnya salah. Kalau ini misalkan salah satunya benar, sudah dinyatakan benar. Itu kalau OR. Oke, itu beberapa operan atau operator yang akan kita gunakan nanti di dalam pemrograman C++ ini. Baik, selanjutnya kita akan perlihatkan contoh program. Oke, ya, ini adalah contoh program. Program ini menggunakan operator aritmatika. Ya, operator aritmatika di sini ada beberapa. Ya, sebenarnya di sini ada A sama dengan X plus Y. Ini adalah operasi aritmatika. Kemudian X modulus Y akan dihitung dan akan dimasukkan ke dalam variabel C. Kemudian ada X min Y akan dihitung dan dimasukkan ke dalam variabel B. Begitu juga dengan yang X sama dengan X kali Y akan dihitung dan dimasukkan dalam variabel D. Nah, oke, di sini tidak melakukan perhitungan, ya, karena di sini nilainya awalnya adalah 0. Nah, kemudian di sini akan diminta untuk memasukkan nilai A, nilainya berapa, data akan dibaca ke dalam X. Kemudian memasukkan nilai B, yang nilainya nanti akan dimasukkan ke dalam Y. Nah, di sini setelah diproses perhitungan, di sini akan menghasilkan nilai yang ditentukan. Oke, fungsi dari di sini ya, A, B, C, D di sini, ini adalah pemanggilan operator, pemanggilan variabel. Ya. Nilai dari variabel akan dipanggil untuk dikeluarkan ke dalam layar, karena di sini ada perintah cout. Ya. Untuk perintah cout, mulai dari hasil dari A sama dengan X plus Y sama dengan ini akan muncul sama persis seperti ini. Tapi ini akan muncul nilai. Baik, kita coba praktekkan menggunakan program dev C++. Oke, saya coba dulu. Baik, setelah kita buka dev C++-nya, kita kopikan saja program atau codingnya tadi ke dalam dev C++, dan ini hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada stdio.h, ada conio.h, ada iostream.h. Nah, contoh program ini akan berjalan langsung ketika menggunakan program Borland C++. Tapi kalau kita menggunakan dev C++, ini tidak bisa langsung berjalan karena ada sedikit perbedaan seperti yang di video yang sudah saya share sebelumnya. Ya. Kita coba jalankan langsung aja tanpa merubah dari contoh program yang ada di materi tadi. Kita coba langsung jalankan. Oke. Kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Nah, yang pertama pasti di sini yang akan terdeteksi ada kesalahan karena di dev C++ tidak mau ada .h di iostream. Kita hilangkan. Oke, kita sambil belajar untuk mendeteksi kesalahan di mana gitu ya. Kita jalankan lagi. Compile. Nah, ada salah lagi di sini. clrcr. Nah, ini adalah fungsi membersihkan layar sebenarnya ya. Oke, di dev C++ jangan lupa sebelum main ditambahkan dengan using name space
std titik koma. Baik, kita coba jalankan lagi. Oke, masih ada terdetek kesalahan di sini ya. Oke, di sini ada kesalahan lagi ya. CLRCR-nya dianggap salah karena kemungkinan di Dev C++ ini tidak mengenal CLRCR, jadi kita tutup aja menggunakan 2 garis miring sehingga CLRCR-nya sudah berwarna biru seperti ini, sehingga ini tidak aktif. Kita coba jalankan menggunakan execute, compile and run. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, nih sudah keluar hasilnya, masukkan nilai A. Baik, misalkan saya masukkan nilai 10 dan saya enter. Saya isi nilai 2, saya enter. Nah, ini hasil dari program yang tadi. Hasil dari A sama dengan X plus Y sama dengan 12. Ya, berarti A itu dimasukkan ke dalam X dan Y dimasukkan ke dalam 2 dimasukkan ke dalam Y. Kalau 10 ditambah 2 sama dengan 12. Kalau ini 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 10 modulus 2 sama dengan 0. 10 dikali 2 sama dengan 20. Ya. Seperti itu hasil dari menjalankan contoh program yang di materi tadi ke dalam Dev C++. Baik, kita kembali lagi ke materi. Oke, ini tadi ya sudah kita coba di Dev C++ program ini. Ada program selanjutnya. Nah, ini adalah program menggunakan operator penugasan atau assignment. Ke sini mungkin nanti bisa dicoba sendiri untuk contoh programnya. Di sini hanya memberikan nilai atau assignment ini mengisi nilai dari suatu variabel, gitu ya. Di sini ada integer A, B, ini adalah deklarasi variabel. Jadi di program ini akan menggunakan 2 variabel, yaitu variabel A dan variabel B. 2 variabel ini menggunakan tipe data integer. Ya. Kemudian berikutnya di sini adalah assignment, pemberian nilai. A diisi dengan 10, B diisi dengan 4. A sama dengan B dan B sama dengan 7. Ya. Baik, kalau di sebelah kanan ini artinya ya, ini hanya penjelasan saja ya, bahwa ketika dideklarasikan nilai A itu masih kosong, B juga masih kosong. Kemudian di sini A bernilai 10, B masih kosong. Kemudian pada saat deklarasi yang seperti ini, B sama dengan 4, berarti A sudah bernilai 10 dan B diisi dengan 4. Kemudian A diisi dengan B, ya, karena B tadi di atasnya adalah bernilai 4, maka A di sini bernilai 4, karena A diisi dengan B. B tetap 4. Kemudian B sama dengan 7. A tetap ya isinya 4, B-nya bernilai 7. Oke, untuk hasilnya kita bisa lihat nanti di sini ada cout. Nah, kalau di sini ada tanda petiknya, ini artinya akan ditampilkan sama seperti yang tertulis di sini. Berarti A.2. Sedangkan cout tanpa tanda petik seperti ini akan menampilkan nilai dari variabel A yang terupdate. Kemudian ini juga sama ya, berarti kalau ada tanda petiknya ini akan menampilkan B.2 sama seperti yang tertulis di sini. Kalau yang ini akan memanggil nilai B yang paling akhir, paling update. Oke, itu untuk latihan. Masih ada latihan-latihan yang lainnya ya, bisa dilihat di materi. Nah, itu ya, ada penggunaan operator compound assignment, terus ada lagi contoh program increment dan decrement, bisa juga dicoba sendiri.
Nanti kalau ada masalah atau mungkin ada yang perlu dikonsultasikan, bisa langsung konsultasi di Google Classroom atau e-learning, atau bisa juga ke WA group gitu ya. Baik, yang terakhir di sini ada latihan. Nah, untuk latihan ini silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom atau e-learning gitu ya. Yang pertama, di sini ada membuat flowchart sekaligus programnya dengan menukarkan isi dua buah variabel. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dicontohkan kasusnya pada saat pertemuan awal-awal yang menukarkan kopi dan teh. Nah, sekarang kita menggunakan kasusnya adalah nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Nah, nanti hasil akhirnya harus berubah. X sama dengan 10, Y sama dengan 5. Gitu ya. Nah, proses bagaimana, tuangkan dalam algoritma berupa flowchart dan buatkan programnya. Kemudian yang kedua, di situ ada 3 buah variabel X, Y, Z, nilainya 5, 10, dan 15. Buatlah flowchart untuk mencari mana variabel yang nilainya paling besar. Nah, kalau membandingkan ini berarti menggunakan operator perbandingan. Ya. Yang ketiga itu adalah membuat flowchart juga sekaligus programnya untuk menghitung rata-rata 5 buah nilai. Ada 34, 56, 91, 11, dan 22. Bagaimana cara perhitungannya? Saya kira semuanya sudah tahu, sudah pernah melakukan perhitungan untuk rata-rata ini. Silahkan dibuatkan flowchartnya, bagaimana prosesnya, atau algoritma bagaimana, dan pembuatan programnya seperti apa, hasilnya bagaimana. Itu sudah selesai untuk materi dari operan dan operator ini. Kita akhiri. Selamat belajar ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.